Selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore kepada Bapak atau Ibu, Mas Mbak sekalian, peternak dari Desa Gunung Sari. Saya Monica. Kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi informasi tentang radang ambing atau mastitis. Pada kali ini ada 4 topik yang saya bawakan. Yang pertama adalah penyebab dari mastitis, yang kedua adalah faktor terjadinya mastitis, yang ketiga adalah pengobatan mastitis, dan yang terakhir adalah pencegahannya. Jadi, apa itu mastitis? Mastitis atau radang ambing merupakan penyakit yang menyerang pada ambing ternak sehingga bisa mempengaruhi produksi susu. Penyakit ini tergolong penyakit yang dapat menyebabkan kerugian besar, dikarenakan menurunnya produksi susu ternak serta banyaknya ongkos yang akan dikeluarkan oleh peternak untuk perawatan dan pengobatan ternak tersebut. Berdasarkan penyebabnya, mastitis dibagi menjadi 2 tipe, yakni mastitis yang disebabkan oleh bakteri dan mastitis yang disebabkan oleh jamur. Mastitis bakterial atau mastitis yang disebabkan oleh bakteri disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Sedangkan mastitis yang disebabkan oleh jamur atau mastitis mikotik disebabkan oleh jenis jamur terutama dari golongan ragi-ragian atau khamir. Berdasarkan tambah dan tidaknya gejala penyakit, mastitis terbagi menjadi 2, yakni mastitis klinis atau mastitis yang terlihat gejalanya dan mastitis subklinis atau mastitis yang tidak terlihat gejalanya. Berikut adalah perbedaan-perbedaan dari mastitis klinis dan mastitis subklinis. Pada mastitis klinis atau yang terlihat gejala, ciri-ciri yang ada adalah ambing membengkak, susu yang dihasilkan encer, menggumpal atau bercampur darah atau nanah, ambing terasa panas, nafsu makan turun, sapi akan merasa kesakitan jika diperah, dan gejala-gejalanya dapat dilihat dengan seksama. Sedangkan pada mastitis subklinis, ciri-cirinya adalah ambingnya tidak terlihat bengkak, susu yang dihasilkan kadang menggumpal, ambing tidak terasa panas, nafsu makan seperti biasa, sapi tidak kesakitan jika diperah, dan untuk menentukan apakah ini mastitis subklinis maka harus diuji dengan uji kimia. Berikut adalah gambaran perbedaan ambing normal pada di gambar bagian kiri dan ambing yang mengalami kebengkakan di gambar bagian kanan. Mengapa bisa terjadi mastitis? Jadi ada 4 faktor mengapa bisa terjadi mastitis. Yang pertama adalah tidak menjaga kebersihan kandang. Jarak yang terlalu dekat antara tempat pembuangan limbah dengan kandang akan membuat kandang menjadi kotor sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini akan menyebabkan bakteri dan jamur tumbuh subur dan bisa berpindah ke kandang sehingga dapat menyebabkan mastitis pada sapi. Faktor kedua adalah pemerahan yang tidak sesuai standar atau SOP. Pemerahan yang baik adalah memerah dari puting yang sehat ke yang sakit. Hal ini dilakukan agar tidak menginfeksi puting yang sehat menjadi sakit. Selain itu, sebelum pemerahan, diperlukan pembersihan pada sapi atau memandikan sapi agar kotoran-kotoran yang ada di tubuh tidak jatuh ke penampungan susu ketika sedang diperah. Kemudian yang ketiga adalah setelah pemerahan tidak diberikan antiseptik pada puting. Setelah diperah, puting susu sapi dalam keadaan terbuka, di mana sangat rentan bakteri masuk ke dalam puting dan menyebabkan mastitis. Oleh karena itu, diperlukan pencelupan puting dengan antiseptik yang dapat membunuh bakteri penyebab mastitis pada ambing sapi. Untuk pengobatan,
dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Namun, pemberian ini harus dengan konsultasi dan resep dokter hewan atau petugas peternakan setempat. Dikarenakan penggunaan antibiotik dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya residu antibiotik yang dapat mempengaruhi pada produksi susu. Ada slogan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka inilah langkah-langkah untuk mencegah mastitis. Yang pertama adalah melakukan teat dipping. Teat dipping atau penculupan antiseptik di akhir pemerahan adalah hal yang wajib dilakukan. Antiseptik mampu membunuh kuman dan bakteri sehingga terhindar dari radang ambing. Perlu pula pemberian pakan dalam jumlah besar pada sapi sehingga sapi tidak duduk sebelum putingnya tertutup. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang dapat dilakukan, salah satunya dengan membersihkan lantai bekas kotoran sapi dengan dialiri air. Namun, lantai harus kembali kering untuk menghindari adanya genangan air pada lantai. Yang ketiga adalah membuat sapi rileks ketika diperah. Salah satu membuat rileks sapi ketika diperah adalah dengan memberi sedikit pakan. Jika sudah rileks, maka dapat dilanjutkan pemerahan susu. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyampaian informasi tentang mastitis adalah sebagai berikut. Sekian informasi dan penjelasan tentang mastitis yang dapat saya bagikan. Terima kasih kepada peternak dari Desa Gunung Sari, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang telah memberi saya kesempatan untuk berbagi informasi. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Tetap sehat selalu, pakai masker, dan terima kasih.